Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam sehat. Salam prestasi. Ya, pagi ini kita akan coba bahas tentang sistem universitas untuk level kooperatif ya. Untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, ini adalah sistematikanya. Nah, kok sebagai gambaran ya teman-teman terkait dengan level kooperatif ini adalah bagaimana adanya koordinasi atau komunikasi di antara stakeholder dan juga sarana dan operasi yang dikontrol ya sama stakeholder, dan juga di antara sarana dan prasarana sarana atau kendaraan ini data kendaraan, kemudian kendaraan infrastruktur. Bagaimana itu sudah saling berkomunikasi untuk melahirkan sistem transportasi cerdas yang efisien. Nah, sebagaimana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari transportasi cerdas kita ini ya, terkait dengan mobilitas, keselamatan, konektivitas dan kenyamanan. Nah, yang bisa diwujudkan itu yang bisa kita lihat itu dalam bentuk polusi udara, kemacetan dan kecelakaan ini yang bisa diminimumkan gitu ya, terkait dengan kooperatif ini. Nah, di dalam proses STC terhadap kooperatif ini tentu menggunakan teknologi ya yang memungkinkan kendaraan itu saling berkomunikasi, berkendaraan dengan kendaraan lain, kemudian dengan sinyal lintas, dengan prasarana jalan. Nah, di sini ada kita kenal dengan vehicle to vehicle communication ya, V2V, kemudian V2I, ada juga sebaliknya I2V. Nah, bahkan ada terhadap objek sekitar, pedestrian dan pesepeda misalnya. Nah, ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan keandalan informasi yang tersedia bagi pengemudi tentang lingkungan di sekitarnya, juga dengan kendaraan lain atau dengan pengguna jalan yang lain, sehingga aksi yang akan diberikan itu menjadi lebih terarah dan terukur ya, ketika informasi itu lengkap. Nah, sebagaimana teman-teman, kalau misalkan informasi lengkap tentu dalam hal keputusan juga akan semakin baik. Nah, dalam komunikasi di antara kendaraan tersebut dia membutuhkan sistem nirkabel jarak pendek dengan kendaraan lain. Tentu ini nirkabel ya, jadi wifi. Jadi kalau misalkan dia bukan wifi, misalkan kabel, alangkah sulitnya ya, akan terhalang ya, kendaraan bergerak dihalangi oleh kabel-kabel. Oleh karena itu menggunakan sistem nirkabel. Nah, mereka di antara mereka sedang berbagi informasi, seperti misalnya adalah posisi kendaraan dia maupun kendaraan yang lain, arahnya dan juga kecepatan, dan berbagai informasi yang berkenaan dengan kendaraan dan infrastruktur. Nah, berdasarkan informasi ini, pengemudi di kendaraan itu bisa menerima peringatan ya keselamatan tentang potensi bahaya. Nah, ini misalnya di pengemudi di area vertikal atau di naik dan turunan jalan ya, atau juga di tikungan ya. Nah, ini bisa memberikan peringatan tentang risiko yang akan terjadi. Nah, seperti kalau kita lihat pada kenyataan yang sekarang ya, informasi sebenarnya sudah ada ya, hanya saja bentuknya yaitu berupa rambu dan marka ya. Seperti misal teman-teman lihat, ada tikungan, ada turunan, itu ada rambu-rambunya ya, baru kita beraksi ya, memperlambat atau mempercepat laju kendaraan. Saya rasa itu teman-teman pasti sudah lihat lah gitu ya. Nah, sebagaimana tadi disebutkan, untuk komunikasi itu tidak hanya antar kendaraan, dia juga ada kendaraan dan perasaan, orang bilang P2I gitu ya, P2I. Nah, untuk semua elemen ini ya bekerja kooperatif ya, bersama-sama, sehingga memberikan manfaat untuk peningkatan keselamatan, efisiensi pergerakan, dan juga menurunkan dampak negatif dari lingkungan seperti polusi udara, getaran dan lain-lain. Nah, secara umum polanya seperti ini ya, untuk bisa berkomunikasi di antara kendaraan, kemudian kendaraan dengan infrastruktur, dan kendaraan dengan device individu seperti pejalan kaki dan pesepeda. Ada juga tadi infrastruktur dengan kendaraan. Nah, ini semua ini dimungkinkan dengan adanya komunikasi nirkabel tadi.
Nah ini kalau untuk penerapan lain nih, selain di jalan sendiri ini ada hubungan di jalan dengan perlintasan kereta api. Nah jalan beberapa saatnya sebelum sampai di perlintasan dia akan diberikan rambu-rambu peringatan ya, rambu peringatan bahwa akan ada pintu perlintasan, bahwa akan ada kereta yang akan melintas. Nah bahwa akan ada pejalan kaki di sekitar itu. Nah ini terinfokan kepada si kendaraan, dalam ini akan diterima oleh pengemudi, sehingga dia bisa melakukan aktivitas untuk bisa menghindari kecelakaan berkenaan dengan kereta yang akan lewat. Ada juga dengan orang-orang yang akan ada di sekitarnya atau pejalan kaki di sekitarnya. Nah kalau di kereta api itu ada namanya semboyan 35. Nah mungkin luar negeri mungkin tidak ada lagi kayak mungkin ya. Kalau sekarang masih ada yang menginformasikan kepada kendaraan yang akan melintasi perlintasan sebidang bahwa ada kereta api akan datang. Ini biasanya jaraknya 500 meter biasanya. Nah ini bisa mengkoordinasikan ya, mungkin ada perlu persinyalan di sini, persinyalan yang bisa menggerakkan sinyalnya, kemudian bisa menginformasikan kepada si pengemudi. Jadi ada komunikasi I to I to I, ada I to P ya, I to P. Jadi memuluskan koordinasi dalam hal ini ada untuk ada per level kooperatif di antara semua elemen yang terlibat. Nanti kita kasih contohnya ya. Nah, kita berharap nanti ada masyarakat yang berkeselamatan. Di sini tentu banyak hal yang bisa dilakukan. Ini perbaikan terhadap keselamatan jalan, kemudian efisiensi pergerakan di jaringan jalan. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan. Salah satu adalah ITS itu. Dan kalau misalkan untuk bisa efisiensikan harapan fungsi dari ITS itu bahwa masyarakat itu juga harus berpikir tentang keselamatan. Jadi sehebat apapun teknologi, kalau masyarakatnya sendiri tidak peduli, ya barangkali itu akan menjadi penghalang untuk terwujudnya tujuan dari intelijen transportasi sistem itu sendiri. Nah tadi sebagaimana tadi driver itu kalau tidak peduli gitu ya, percuma. Dan di sini ada beberapa peringatan yang diterima terkait dengan hasil keluaran dari komunikasi di antara elemen yang terlibat dalam ITS. Itu adalah peringatan akan kemudian tabrakan di persimpangan. Ini kan diinformasikan kepada kendaraan yang akan lewat dan juga diterima oleh si pengemudi ya. Ada satu, kalau dia misalkan belum autonomus ya, masih dikendalikan oleh si pengemudi, maka pengemudi lah yang punya harus melakukan aksi kan gitu ya. Kemudian peringatan pengereman atau pengereman tiba-tiba di depan karena ada kendaraan misalkan yang menghalangi atau muncul tiba-tiba, informasi sinyal lalu lintas dan juga informasi batas kecepatan. Ini semua terlihat sebenarnya itu saya sampaikan bahwa sudah diinfokan oleh marka dan rambu. Tetapi kan kita lihat kalau kita nggak lihat kita nggak tahu kan. Dan itulah ITS-nya, peranannya, dia menginformasikan sesuatu yang mungkin kita belum sadari gitu ya. Di sini dalam hal ini terkait dengan bisa terjadi komunikasi itu karena ada koordinasi ya dari semua stakeholder. Ini adalah industri otomotif, pengelola jalan, kemudian operator telekomunikasi, ada pengelola lalu lintas dan juga regulator ya. Regulator dalam ini adalah kepolisian, ada perhubungan, ada PU ya, dan juga beberapa organisasi yang tidak secara langsung terlibat dalam pengelolaan jalan ini. Nah ini kurang lebih gambaran berkenaan dengan komunikasi antar infrastruktur dan infrastruktur. Di sini ada sinyal dari kabel jarak pendek, dan ini juga memungkinkan komunikasi kendaraan dengan infrastruktur ya, atau sebaliknya. Ini kurang lebih gambaran visual seperti ini. Nah berkenaan dengan anatomi terkait dengan
kooperatif ITS ini adalah seperti ini. Di sini ada beberapa elemen ya, dalamnya adalah ada stakeholder, ada development, ada research, penelitian teknologi, kemudian stasiun ITS-nya, layanan dan manfaat. Ini sebenarnya di antara environment ini, lingkungan ITS kooperatif ini dia saling mengevaluasi gitu ya, apakah rencana-rencana yang di apply itu akan memberikan manfaat. Nah, ini ada siklusnya, nanti kan ada siklus, dan ukurannya sebagaimana sampaikan tadi adalah keselamatan, kemudian efisiensi, kemudian adalah minimum dampak lingkungan. Nah, kalau secara umum stakeholder tadi sudah ada tadi ya kita sampaikan. Namun ya ini ada mungkin di sini tambahannya adalah financial institusi dan pengemudi kendaraan ya. Financial institusi ini seperti bank. Ini bank sangat esensial ya, seperti misalkan terkait dengan ERP gitu ya. Kita tentu ada eksekusi akun ya. ERP itu electronic pricing ya, ketika kita memasuki suatu area terbatas maka dia harus membayar sejumlah biaya tertentu ya. Ada juga di masuk tol ya, tentu ada biaya untuk masuk tol, jadi situ ada pengenalan institusi bank untuk bisa masuk atau integrasi dalam sistem transportasi untuk bisa melakukan eksekusi finansial. Ini ya kurang lebih konektivitas di antara elemen yang terlibat dalam SDG. Ini ada operator, driver, ada infrastruktur ya, ada wireless devices, kemudian kendaraan dan armada itu sendiri. Nah, ini memungkinkan terjadinya ya, tadi adalah V2V, V2I, I2V, V to everything ya, V to pedestrian dan bicycle. Ini ya kita contohkan ya, videonya belum ketemu. Baik teman-teman, barangkali itu yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan via WA Group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam prestasi.